jin yang buruk kelakuannya, yang mengganggu manusia, termasuk mbisiki hati manusia, itu sering disebut dengan kata setan. Itu yang buruk kelakuannya. Dan ketika jin itu buruk dan sangat kuat dan gangguannya luar biasa, itu kemudian diistilahi oleh ulama dengan istilah ifrit. Sebenarnya setan, jin pada satu sisi itu sangat takut dengan kalam-kalam Allah atau nama Allah yang disebutkan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, saya Subhan Abu Rizal bisa jumpai Anda kembali di program Ramadan Sareng Kiai. Ya, Ramadan Sareng Kiai. Meskipun ini bukan kiai gitu. Ya, Ramadan Sareng Kiai sekarang Sareng Gus Wahab. Bukan apa, kalau kiai itu konotasinya lebih banyak ke sepuh gitu. Tapi yang sepuh bukan orangnya, bukan piantunnya, tapi lebih kepada keilmuannya. Maksud saya kenapa kok saya menyebut keilmuannya sepuh? Karena menyangkut makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Kadang jadi yang tahu hal-hal keilmu tentang pensikapan, tentang yang tidak kelihatan ini biasanya orang-orang yang ilmu sepuh gitu. Ngaten lagu ceritanya itu. Masyaallah. Ceritanya seperti itu. Meskipun saya tahu Gus Wahab ini lebih ke segmen lain sebenarnya. Segmen bidang lain, tapi untuk hal ini di NU baru jenengan, dan masih ada satu lagi sebenarnya, tapi masih saya rahasiakan. Jangan-jangan alkohol sendiri. Belum bisa rawuh ke sini. Ya, Gus, ini kembali kepada terima kasih kehadirannya di Media Center ini. Yang pertama perlu saya sampaikan itu ya memang ibadah puasa, ibadah apapun itu kalau melanggar atau tidak sesuai dengan tuntunan syariat, biasanya itu manusia itu karena diganggu oleh jin atau digoda oleh setan. Kemudian juga diridu, nek bahasa Jawa diridu. Nek bahasa modernnya digoda gitu. Digoda itu ya. Nah, akhirnya membawa bahkan tidak hanya ibadah, kadang dalam hari-hari biasa saja kita ini kalau sudah digoda setan, dibawa oleh setan-setan mengarah kepada kesenangan, akhirnya membawa kemaksiatan. Kan itu larinya kepada ke sana. Nah, ini kadang yang tidak kelihatan itu yang sering adalah jin, yang sering disebut adalah setan. Nah, kalau puasa begini setan. Kalau jin kadang di rumah kamu ada jin. Tapi tidak bermusuhan, bisa juga bersahabat. Ini kan repot. Ini sebenarnya gimana ini? Sebelum saya nanti atau pemirsa ini mengatakan bahwa waduh puasa saya sudah digoda oleh jin atau puasa saya digoda oleh setan. Ini yang benar yang mana juga? Ini yang kita mohonkan wawasannya, nasihatnya. Gus. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Ngalap cekap mawon nggih mukadimah mboten usah nderek. Sebenarnya saya sendiri juga belum begitu paham tentang dunia perjinan dan persetanan. Meskipun beberapa pengalaman di lapangan ketika bergelut dengan pasien-pasien yang kesurupan, kehidupannya terganggu jin, mereka bergelut dalam pengertian komunikasi berkomunikasi ya, bukan piting-pitingan ya, kadang piting-pitingan, kadang ditendang ngantos wonten guyonan. Perukyah nek dereng nate didoni kalih pasien iku dereng sempurna. Terus nek namun didoni, ditendang, ditinju niku pun biasa. Artinya ketika biasa bergelut seperti itu, kemudian memang ada kesan kadang jin itu seperti beda dengan setan. Ditambah orang-orang menganggap itu jin, ini setan dan jin berbeda. Dan memang sebagian ini ya sebenarnya orang belakangan, kalau ulama-ulama kita sudah hampir sepakat. Ulama-ulama kita sudah hampir sepakat bahwa antara setan dan jin itu hampir tidak ada perbedaan.
Hanya istilah yang terpakai ketika dalam pengungkapan itu menunjukkan makna pembeda. Gitu. Ya. Jadi jin dan setan itu pada prinsipnya sama. Meskipun ada juga dan terutama orang-orang yang belakangan bahwa setan itu karakter. Dari kata syato, yashi itu terus isim fa'ilnya syaitonu, orang yang terjauhkan dari rahmat. Seketika seseorang melakukan segala sesuatu yang menyebabkan dijauhkan dari rahmat, itu kemudian dia disebut setan. Jadi nggak ada istilah syayatinil insi wal jin. Setan berupa manusia dan setan berupa jin. Jadi kalau ada setan berupa manusia, setan berupa jin. Nah, syayatinil insi, setan yang berupa manusia ini adalah manusia yang berperilaku seperti perilaku setan atau perilaku yang menyebabkan dia dijauhkan dari rahmat tadi. Nah, sehingga dari sini ada yang mengatakan setan itu karakter, bukan makhluk. Karakter yang buruk, perilaku yang buruk itu setan. Ada yang mengatakan begitu, terutama orang-orang yang baru-baru tidak kenal ilmu ulama rata-rata mengatakan begitu karena ditambah ada kalimat itu syayatinil insi wal jin, setan berupa manusia. Tapi kebanyakan ulama hampir mendekati kata sepakat mungkin bahwa setan dan jin itu sama. Makhluk, keduanya makhluk dan dengan tugas yang berbeda-beda dan bentuk yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, sehingga dari karakter yang berbeda itulah kemudian ada istilah berbeda yang disebutkan. Di antaranya ketika asli jin yang tidak buruk kelakuannya, jadi memang jin yang masih murni, istilah penyebutannya disebut dengan kata jin. Contohnya adalah ketika Rasulullah bertemu dengan jin atau beberapa jin sowan kepada Rasulullah. Terus ada masjid jin. Ada masjid jin, masjid di mana kumpulnya para jin dan jin juga beriman kepada Rasulullah. Di situ juga. Ya. Artinya memang itu ketika disebut jin itu jin yang masih murni. Masih bisa menjadi iman, bisa tidak. Seperti manusia juga. Seperti manusia. Nah, kemudian ada istilah yang terpakai disebut dengan amir di kitab-kitab. Amir itu jin itu tempatnya menghuni di tempat-tempat seiring dengan manusia. Terus teng griya, teng tiang nuwun sewu wonten tiang melakukan sebuah ritual untuk kesaktian atau untuk menyakiti orang lain. Dalam ritual itu dia menggunakan sarana bantuan jin. Jin yang ada di rumah-rumah di sekitar manusia itu amir. Istilah penyebutannya amir pakai ain. Oh, ain. Amir, bukan amir. Bukan amir. Nah, amir ratu, raja. Kemudian ketika jin yang sikapnya mengganggu manusia, itu ada mengganggu anak-anak kecil biasanya, anak kecil mudah nangis. Ya. Itu istilah yang terpakai di kalangan ulama itu diistilahi dengan istilah arwah. Arwah. Ini berbeda dengan bab arwah roh manusia itu beda. Beda. Ini ketika anak-anak diganggu oleh makhluk, maka yang mengganggu itu diistilahi arwah. Kemudian di beberapa hadis Rasulullah menyebutkan kata setan, tapi setan yang dimaksud di situ adalah jin. Setan yang dimaksud di situ adalah jin, termasuk ini menyinggung kalau mau jenengan kula singgung nih sekalian, pola mengganggu manusia niku. Sayyidah Aisyah pernah satu ketika Rasulullah datang, Sayyidah Aisyah cemburu. Ketika sebenarnya enggak cemburu awalnya, Rasulullah giliran bermalam di rumah Sayyidah Aisyah. Kemudian setelah bermalam di situ, di tengah malam Rasulullah hilang, tidak ada di samping Sayyidah Aisyah. Nah, berpikir ini jangan-jangan di rumah Mbok Wek. Di rumahnya ini jangan-jangan. Terus dibisiki. Nah, karena itu muncul cemburu. Nah, itu kan karena dibisiki sama jin. Jin yang berperan mengganggu manusia yang tugasnya mengganggu. Itu disebut apa? Dan Rasulullah menyebut katanya, engkau didatangi setanmu. Setan. Jadi ketika jin yang buruk kelakuannya, yang mengganggu manusia, termasuk bisiki hati manusia, itu sering disebut dengan kata setan. Itu yang buruk kelakuannya. Dan ketika jin itu buruk dan sangat kuat, dan gangguannya luar biasa, itu kemudian diistilahi oleh ulama dengan istilah ifrit. Itu mbah-mbahane jin. Setan. Mbah-mbahane setan, mbah-mbahane jin. Jadi pada prinsipnya melihat semua ini setan dan jin itu sama saja. Dan mereka kalau Rasulullah menyebutkan yajri alan nasi majrodam, setan itu menggoda manusia seperti sebagian memaknai seperti
aliran darah. Ya, Karena bisa ada yang memaknai seperti itu ya. Betul. Seperti aliran darah itu menunjukkan bahwa setan itu setiap saat bisa masuk ke tubuh manusia masuk tubuh kita, dan mengganggu bisa hati mengajak manusia kita, dan bisiki. Luar biasanya nuwun sewu ketika kula berkaitan dengan para pasien-pasien ruqyah itu nggih, klien-klien atau markiyah itu mereka sering mengatakan ada bisikan, ada kesadaran dalam hatinya, semacam ada apa ya, ajakan. Nggih, tapi itu dari dalam hati juga. Dia seperti sadar sebenarnya, pengen bunuh diri. Oh, sampai gitu. Jadi memang bukan hanya bisikan dari luar, tapi dari dalam hati itu ada ingin aku tak bunuh diri yang ini. Timbangan ini. Nah, ketika beberapa kali diruqyah, bisikan itu sudah tidak ada dari dalam hati, tapi seperti mendengar. Oh. Artinya dari sini kalau dikatakan ada yang menafsirkan setan itu berjalan di tubuh manusia seiring, bukan seperti. Ada yang memaknai seperti ya. Kalau seperti itu setiap saat bisa menggoda karena aliran darah tidak akan pernah berhenti. Kan betul. Ada yang memaknai seiring aliran darah. Artinya memang mengikuti aliran darah manusia. Ini tadi juga logis. Jadi memang mengganggu setan, jin itu intinya sama. Kalau kita mengikuti pendapat yang menyatakan itu makhluk, berarti memang jenis makhluk dengan istilah penempatan yang berbeda. Ya, kalau peran menggoda atau mengajak itu diperankan oleh jin setan tadi, artinya setan ya, setan yang predikat setan lah, nama setan. Nah sekarang orang-orang yang beribadah, kita yang beribadah kemudian ataupun tidak beribadah yang selalu mengajak kepada yang keburukan lah, gitu, kepada keburukan ini. Kalau begitu ya memang kita harus menganggap itu adalah musuh kita. Ya. Harus menganggap begitu. Sebuah kewajiban. Kalau maksud saya gini, pertanyaan selanjutnya itu apa yang harus kita bekali diri kita itu agar si setan ini tidak mudah dengan mengganggu kita. Kadang manusia, namanya manusia itu kadang gampang dienggok nih, gampang. Tapi ada yang kenceng biar kita tidak. Nah, ini maksud saya di situ. Niku jawab pertanyaan yang sulit jawabannya karena saya sendiri masih begitu. Lah kula niku menawi buka HP mboten wonten tiyang kok wonten gambar cewek ayu montok wonten niku nggih tetep kula perhatekake ya niku kan nggih sampun katut setan to. Nah, untuk apa yang harus kita lakukan niku nggih. Setidaknya ada benteng yang harus kita siapkan sehingga kita tidak mudah. Kalau saya mungkin durasi saya mungkin 5 menit. Kalau Gus Wahab kan tidak. Oh ini setan, selesai. Boloku aduh. Kalian dihalo, saya halo, selesai. Kalau saya kan mungkin sampai 5 menit kan beda gitu. Maksud saya agar tidak terjadi 5 menit hanya kata Allah kalau melihat sekali nikmat itu adalah itu nikmat sekali itu nikmat. Yang kedua itu dosa. Gitu. Yang kedua adalah dosa. Katanya begitu. Nggih, ngeten. Sebenarnya setan, jin pada satu sisi itu sangat takut dengan kalam-kalam Allah atau nama Allah yang disebutkan di dalam hati. Jadi yang beda. Karena sering ada orang bertanya, ini sudah sholat, sudah baca Quran, kok masih diganggu jin? Yang ditakutkan itu yang di dalam hati. Ini bisa difahami ketika membuka penafsiran surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Minta perlindungan dari gangguan setan yang keburukan setan yang memberi bisikan, memberi waswas dan maju mundur. Kata al-khannas itu sebagian memaknai maju mundur. Dan itu amsilah mubalaghah yang menunjukkan makna sering banget maju mundur terus. Nah, itu Rasulullah memberikan penjelasan bahwa yang maju mundur itu ketika seseorang hatinya ingat kepada Allah, setan mundur. Dan ketika hatinya lupa kepada Allah, meskipun bibir mengucapkan bahkan baca Al-Quran, hati tidak nyambung kepada Allah, setan maju. Maka banyak di antara kita yang ketika baca la ilaha illallah, la ilaha teringat rondo sebelah.
Atau sekarang ini kan digalakkan tadarus. Tadarus. Tadarus coba 1 juz 10 menit. Nggih. 10 menit iki piye ning lakon. Nah, itu yang bergerak hanya bibir. Nah, Hati tidak connect sama sekali kepada Allah. Ya. Dan itu Pintu setan lebih berpeluang. ya bukan hanya berpeluang. Begitu hati lepas dari Allah, Nggih. langsung setan masuk. Enggak mungkin enggak. Jadi banyak orang sholat tapi pikirannya kepada hal yang enggak jelas. Meskipun terawih 20. Meskipun terawih 20, terawih 8 semua. Jadi itu kalau pertanyaan tadi benteng. Ya. Bentengnya apa biar hati kita bisa dilindungi ya? Hati senantiasa zikir kepada Allah. Yang perlu dipahami zikir itu 2 makna. Yeah. Zikir itu makna ingat, Yeah. bisa zikir makna menyebut. Iya. Sementara yang kita pahami selama ini zikir itu maknanya menyebut, sehingga orang berzikir adalah la ilaha illallah di bibir. Tapi hati tidak connect kepada Allah. Dan sebenarnya jin, setan, semua yang buruk atau yang tidak buruk itu sangat takut dengan kalimat-kalimat Al-Qur'an. Bila kalimat itu diucap dari dalam hati. Maka banyak jin yang buruk, yang nakal, tapi dibacakan ayat Quran malah ikut menirukan. Enggak, bahkan kadang lebih lancar daripada yang membaca. Itu kategori jin ya mungkin ya? Ya, termasuk yang kategori jin bukan kategori. ya kategori setan sebenarnya. Istilah setan yang nakal, jin yang nakal itu masih masuk disebut setan. Dan tadi yang kategori setan tadi ya, Sayyidah Aisyah ketika cemburu tadi, ketika cemburu Rasulullah menyatakan engkau didatangi setanmu. Nah, ketika Rasulullah bertanya begitu, ini kecerdasan Sayyidah Aisyah menurut saya. Sayyidah Aisyah spontan mengcounter. Kalau masa orang seperti saya masih didatangi setan, karena beliau dekat dengan Rasul kan, istri Rasul. Masa orang seperti saya masih diganggu setan? Jawab Rasul, semua manusia diganggu setan. Ini Rasulullah menyampaikan itu. Semua manusia ya. Terus kalau semua manusia, ini kecerdasan Sayyidah Aisyah, dan saya menggambarkan ini betapa hebatnya seorang Sayyidah Aisyah, karena perempuan itu kan rata-rata terpaku dengan rasio ya. Ketika cemburu langsung nesu ngoten tok. Tapi gitu. Ketika Sayyidah Aisyah ke Rasulullah enggak. Ketika ditanya, "Engkau diganggu setanmu?" "Mosok kula nggih ganggu setan?" Jawab Kanjeng Nabi, "Kabeh ganggu setan." Nah, kalau semua diganggu setan berarti jenengan nggih. Rasulullah juga diganggu. Rasulullah diganggu. Jawab Rasulullah, "Iya, aku iya. Tapi aku digawe slamet karo Gusti Allah." Satu penafsiran maknanya begitu. Satu penafsiran lain, fa aslama, setan itu aslama itu ada yang memaknai Islam, tapi ada yang mengatakan setan nggak mungkin Islam. Kemudian fa aslama itu dimaknai tunduk kepada Rasulullah. Sebagian hadis Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang mukmin sejati, hatinya betul-betul percaya kepada Allah, nyambung kepada Allah, dia bisa mengendalikan setannya seperti orang mengendalikan keledainya. Ya. Jadi untuk pengendali ini iman dan zikir. Iman dan berzikir. Ya. Ingat. Berzikir kepada Allah. Karena pada saat berzikir itu setan zikir dalam arti ingat loh ya. Pada saat seperti itu setan akan mundur. Artinya tidak mengganggu, nggak bisa. Berzikir terus kemudian artinya selalu mengingat kepada Allah, dan apa tadi Gus? Satunya adalah untuk keimanan kita. Ya itu pasti. Nah, sekarang hubungannya dengan puasa. Puasa ini ya di samping sangat ini ya, tetapi sebenarnya adalah ibadah yang paling efektif untuk benteng ya, melawan setan, melawan godaan. Kalau yang lebih godaan ya, kita kepada yang lebih godaan. Itu pripun? Nah, puasa memang secara teoritis merupakan satu sarana yang paling efektif untuk membentengi kita dari gangguan jin, gangguan setan. Tapi teori itu salah dalam faktual, secara fakta. Kawan-kawan kita itu masih sering salah memahami makna puasa. Padahal makna puasa itu menahan diri. Menahan diri dari semua keinginan. Bahkan Imam Ghazali menyatakan bahwa konsep utama puasa itu termasuk menahan diri dari perut biar betul-betul lemah dirinya. Betul-betul membuat manusia ini lemah. Ketika lemah dirinya dan hatinya tetap fokus ke Allah, ini yang sulit. Hatinya tetap fokus ke Allah ini, maka potensi menutup ruang dari gangguan jin, gangguan setan ini sangat besar. Dan ini kalau memang betul-betul ada keinginan dan melemahkan. Lah puasa ini kita mboten kok.
Malah Buko nek gak enak gak ngono. semakin puasa malah gendut. Malah gendut, makanan yang jauh lebih enak daripada di luar puasa. Biaya operasional. Iya, biaya operasional untuk kulinernya itu jauh lebih besar. Ini budaya yang salah. Jadi sebenarnya dari menahan dulu ya. Iya. Menahan dulu, kemudian ketika menahan itulah sebenarnya setan sulit masuknya. Dan menahan ini disadari dengan penyandaran sepenuhnya kepada Allah. Maksudnya hati ingat kepada Allah. Ya, ketika seperti itu, nggak mungkin setan mengganggu. Apalagi dengan keimanan dan perintahnya saja hanya untuk yang beriman. Ya. Kalau tidak beriman ya nggak diperintahkan. Nggak dimasukkan dalam ruang lingkup perintah itu. Jadi sebenarnya kalau toh orang puasa kemudian tidak mampu, itu peran dia itu sebenarnya kan menahan ya. Yeah. Kalau dia tidak mampu menahan keinginan-keinginan, sementara setan itu kan lebih dekat kepada keinginan senang-senang itu. Yeah. Nah, ini kalau bicara ke situ begini. Ribun. Di hati manusia itu Allah menitipkan ada akal. Yeah. Akal itu tugasnya mengurai. Nah, okay. Apa yang diurai? Karena ada sisi lain dititipkan setan seperti yang disampaikan Rasulullah tadi. Setiap manusia dititipi setan. Kalau setannya buruk, wama yakuni syaitanu qarinan fasa'a qarina. Ketika yang mendampingi itu buruk kelakuannya, maka dia akan jadi orang buruk. Ini didampingi setan. Nah, ketika sisi lain di hati setiap manusia dititipi malaikat. Tugasnya adalah mengurai antara peperangan antara setan dan malaikat ini. Ini akal. Okay. Nah, terus diberi ilmu ini alat yang bisa digunakan akal untuk mengendalikan nafsu manusia sendiri. Di dalam nafsu itu sendiri perilakunya kecenderungan buruk, dasar nafsu itu kecenderungannya buruk. Nah, ketika nafsu dikendalikan setan, maka nafsu menuruti keinginan hati yang disebut dengan hawa nafsu, kesenengane. Niku hawa nafsu, kesenangan nafsu yang dikendalikan oleh setan. Itu yang paling mudah dikendalikan oleh setan. Bagaimanapun kan hawa nafsu itu kan rahmat Allah. Nah, begini, nafsunya rahmat Allah. Tapi karakter nafsu itu memang sebagai penguji manusia. Nah, di dalam nafsu ada kesenangan-kesenangannya nafsu. Nah, setiap nafsu punya kesenangan sendiri. Nah, kesenangan ini yang sebenarnya sudah tidak bagus. Ini hawa nafsu. Oh, gitu. Nyambung ya. Artinya memang nafsunya rahmat, tapi ya nafsunya rahmat. Rahmat. Manusia itu tanpa nafsu loh, yuk. Nggak bisa seperti ini, akhirnya seperti ini karena dunia ada karena nafsu, perkembangan dunia karena nafsu, keinginan. Nah, tapi hawa nafsu, kesenangan-kesenangan nafsu ini bisikan dorongan tekanan dari setan ini tadi. Itu lebih ke setan. Kalau kepada Allah, pada zikir berarti malaikatnya yang mendampingi, gitu. yang masuk. Ketika ingat pada Allah yang masuk malaikat. Ketika ingat pada keinginan kesenangan-kesenangan saat itu dia dikendalikan nafsu. Hati nuwun sewu. Jarang banget tiang menuruti hawa nafsu niku kelingan Gusti Allah. Teng ati lho nggih. Nggih. Ya. Baik, Gus, sayang sekali waktu kita harus kita akhiri sampai di sini. Mungkin nanti lain kali kita bisa jagungan lagi. Sebelum kita akhiri, kita saat ini sedang puasa. Kita juga tahu posisi kita di hadapan Allah, juga tahu posisi setan di hadapan Allah juga setelah perbincangan ini ya. Nah, apa yang kita perankan, apa yang harus kita lakukan agar puasa kita ini tetap terjaga dan bernilai di mata Allah yang kita harapkan seperti itu. Hampir sama dengan yang tadi, bahwa yang harus kita lakukan, semoga saya bisa, semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah. Yang pertama adalah hati senantiasa berusaha menyambung kepada Allah. Connect kepada Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, hati selain menyambung, usahakan kita memahami gerak hati. Yang dari pemahaman terhadap gerak hati ini kita bisa membedakan ini kesenangan nafsu, hanya kesenangan saya saja, atau sekedar atau memang murni ibadah. Itu saja. Karena kita belum bisa membedakan ibadah kita itu sering kita jadikan pijakan, ance-ance untuk menggapai keinginan kita. Maka itu hawa nafsu. Ya. Terima kasih Gus atas bincang-bincang kita, nasihatnya, wejangannya kepada pemirsa semuanya ini. Semoga tentu bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Amin. Khususnya warga Nahdliyin, agar puasa kita tentu setelah memahami hal-hal yang tidak nampak ini
Ya, itu tidak nampak ya. Gitu. Nggih, mboten nampak tapi nyata. Tapi nyata. Agar setelah memahami hal yang tidak nampak ini, puasa kita akan semakin sempurna. Amin amin. Semoga demikian. Saya Subhan Abu Rizal bersama dengan Gus Wahab harus undur diri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.